Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang makom atau kedudukan spiritual yang dialami salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Kiai Hasan Sepuh Genggong terkenal dengan sebutan Al-Arif Billah, orang yang telah mengenal Allah, orang yang telah wusul kepada Allah, seorang waliullah. Salah satu cicit dari beliau itu sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi tentang pencapaian spiritualnya. Di mimpi itu diperlihatkan oleh Allah visualnya Fulan berada dalam sebuah mobil bersama seorang Habib yang terkenal di Indonesia. Habib muda itu menyetir mobil tersebut. Fulan berada di sampingnya. Habib tersenyum ketika menyetir mobil tersebut. Habib tersebut mengajak ke sebuah rumah. Namun, ketika sampai di rumah tersebut, hati Fulan bergumam, berkata bahwa sebenarnya Fulan itu sudah sampai lebih dulu, pernah nyampe di rumah tersebut. Nah, kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Kisah mimpi terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 100, 101. Itu terkait dengan dalil terkait dengan mimpi. Beberapa di antara ayat itu ada kisah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, yang dialami Raja Mesir, dan dialami oleh dua orang tawanan yang dulunya pernah dalam satu penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi terkait dengan takdir. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam tentang sejarah hari raya kurban. Di dalam surah As-Saffat ayat 105, Allah membalas dengan balasan yang baik bagi hambanya yang beriman atau percaya kepada mimpi yang baik, yaitu mimpi petunjuk. Di dalam surat Al-Anfal ayat 43, mimpi yang dialami Nabi Muhammad terkait dengan perang Badar. Di dalam surah Al-Fat ayat 27, mimpi yang dialami Nabi Muhammad tentang Allah ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu akan menjadi kenyataan, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang ilmu takwil mimpi. Itu adalah bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari belajar membaca buku. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Allah itu mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagian dari takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya kisahkan, seorang Habib bersama Fulan dalam satu mobil, itu bermakna bahwa Habib dan Fulan itu sama-sama orang yang baik dari sudut pandang Allah. Kenapa begitu? Yang pertama, Fulan itu dari sudut pandang si Fulan itu seringkali
bermimpi dipertemukan salah satu beberapa Habib di Indonesia maupun dari kota Tarim. Semuanya dilihat oleh fulan itu melalui mimpinya. Dan salah satunya yaitu Habib Umar bin Hafiz mendatangi si fulan minta mencium tangan beliau, telapak tangan atas maupun bawah, lalu fulan minta dicium dahinya. Habib Umar memberikan ciuman di dahinya dan tersenyum. Dan juga fulan mimpi diajari ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah tentang kebenaran hakiki dari al-haq, yang mana hal itu dipahami oleh orang yang sudah ma'rifatullah, level tinggi. Maka ketika fulan itu diajak oleh salah satu habib muda, beliau menyetiri dan tersenyum, itu terjadi keakraban yang bermakna beliau berdua adalah seperti yang digambarkan dalam sebuah hadis tentang roh. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4773, Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Apa maknanya? Roh itu diciptakan oleh Allah itu suka berkumpul, berkelompok, berkumpul dengan yang sama karakternya. Jika ruh itu baik menurut sudut pandang Allah dan bertemu dengan ruh yang baik juga menurut sudut pandang Allah, maka terjadi keakraban. Makanya di mimpi itu senyum Habib itu kepada fulan. Artinya mereka sama-sama baik menurut sudut pandang Allah. Dan di dalam hadis tersebut tadi, jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih. Maknanya jika ruh baik bertemu ruh buruk akan bermusuhan, berselisih. Tidak terjadi keakraban. Biasanya wajahnya tidak senyum kalau ruh baik ketemu ruh buruk. Perlu diketahui mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Karena ada kekuasaan Allah di dalam tidur kita, yaitu Allah menguasai, menggenggam ruh kita, menggenggam jiwa kita ketika tidurnya kita. Diberikan petunjuk kepada orang-orang dikehendaki. Lalu rumah. Jadi rumah itu apa maknanya? Nah, rumah itu adalah simbol tentang kedudukan seseorang di sisi Allah, pencapaian spiritual, seperti yang Allah katakan kepada salah satu walinya di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik Waliullah Aziz Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkata, adapun si wakif, jadi si wakif ini maksudnya orang yang duduk di makom wakwah, orang yang berdiri tegak, yang berhenti dan berdiri tegak di hadiratku. Maksudnya ahli hadirat. Hatinya itu selalu hadir akan Allah dalam setiap gerak diamnya. Adapun si wakif, maka ia telah memasuki tipe rumah, maka tiada lagi rumah-rumah yang dapat menampungnya. Ia sudah merasakan segala macam minuman tetapi masih tetap merasa dahaga. Lalu ia sampai kepadaku dan aku adalah tempat tinggalnya dan di sisiku adalah tempat penghentian dan berdirinya. Jadi minuman yang dimaksud di kalam hakikat tersebut adalah ilmu-ilmu rohani, ilmu rabbani. Di dalam Al-Quran disebutkan juga tentang orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi. Pada surat Az-Zumar ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni surga benar-benar melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka, sebagaimana kalian melihat bintang terang lewat dari ufuk timur atau barat karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat para nabi yang tidak akan mungkin dicapai oleh selain mereka? Beliau SAW menjawab, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah makna tentang pencapaian spiritual yang dialami si fulan, yang mana fulan lebih sampai dulu daripada si Habib tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.